Jadi untuk weton kelahiran Minggu Legi ini memang harus hati-hati banget, ya, hati-hati banget. Tepatnya kalau nanti sudah menginjak usia, ya kurang lebihnya di usia 43 lah ya, artinya 43 ke atas ini harus sudah hati-hati. Hati-hati dalam arti harus pinter ngelola setiap kerezekiannya, ngelola keuangannya, harus hemat, ya harus kontrol lah pokoknya dengan keuangannya. Karena weton Minggu Legi ini bisa dikatakan akan menghadapi fase terberatnya, itu kurang lebih di usia ini. Apa benar weton kelahiran itu berpengaruh terhadap garis kerezekian kita, Mas? Karena banyak sekali ya orang yang mungkin mengeluh, katanya weton kelahirannya ini mungkin hidupnya susah karena weton kelahiran. Sering begitu, Mas. Misalkan saya Minggu Legi, kok hidup saya susah terus, gak ada perubahan. Nah, sering saya melihat seperti itu, Mas. Kira-kira beneran nggak sih, Mas, ada pengaruh terhadap garis kerezekian? Kalau pengaruh, saya rasa gini, mungkin saya luruskan dulu perihal weton ya Mas ya. Weton kelahiran itu kan setiap orang ini kan beda-beda juga ya wetonnya ya Mas. Dan kita juga tidak bisa menentukan, ya tidak bisa menentukan kita harus terlahir di weton apa. Yang jelas begini, kalau dikatakan weton itu mempengaruhi, bisa jadi iya, tetapi hanya salah satu faktor saja. Artinya kalau kita bicara 100%, mungkin kalau salah satu berarti hanya 1% kurang lebih ya. Nah, kembali lagi ada banyak faktor-faktor yang tentunya juga berpengaruh juga. Nah, tentunya faktor-faktor yang mempengaruhi ini kan kembali lagi tergantung siapa? Ya tergantung kita yang menjalani hidup, kan begitu. Jadi kalau kita bicara weton, ini khususnya untuk orang-orang Jawa ya, khususnya karena memang orang Jawa sangat memegang erat ya budaya-budaya warisan daripada para leluhur kita, khususnya tentang perhitungan hari baik, perhitungan hari kelahiran atau weton. Tentu ini hanya untuk orang-orang yang mempercayai. Ini tidak bisa dipukul rata terhadap semua orang, biarpun kalau kita bicara fungsi ya jelas bisa difungsikan untuk menghitung tentang weton kelahiran semua orang. Tetapi kan kalau tidak yakin, misalkan orang di luar suku Jawa kan tidak tentu semuanya mempercayai tentang hal-hal seperti ini. Jadi saya rasa ketika kita tidak mempercayai ya bisa jadi itu tidak menjadi faktor yang mungkin bisa mempengaruhi, Mas. Saya ambil contoh tadi Mas Yahya mengatakan bahwa di Minggu Legi misalkan. Iya. Minggu Legi, kenapa kok hidupnya susah terus? Ya mungkin bukan karena Minggu Leginya, Mas. Tapi justru karena orangnya. Nah, ini kan tentu ada banyak faktor itu tadi. Ya sedikit saja mungkin saya mau sampaikan kepada teman-teman yang mungkin weton kelahirannya di Minggu Legi. Ini khusus untuk yang mempercayai, yang tidak mempercayai, ya monggo-monggo saja, dianggap hiburan saja begitu. Saya mau mencoba mungkin menggunakan hitung-hitungannya weton kelahiran menurut orang Jawa begitu ya. Untuk teman-teman, dulur-dulur yang weton kelahirannya di Minggu Legi, bisa dikatakan memang di bawah usia 30 ya, di bawah usia 30. Itu memang secara kerezekian gimana ya, bisa dikatakan rezekinya mungkin mengalir, tetapi kayak habis saja begitu, Mas. Artinya ada aja rezekinya, tapi dapat ini kayak sesuai dengan kebutuhan begitu. Lebih tepatnya ada kebutuhan, ada aja rezeki. Dapat rezeki gede, kebutuhan atau pengeluarannya juga gede, sehingga dampak yang dirasakan ini memang bisa dikatakan kurang bagus lah. Kalau kata orang Jawa pas-pasan gitu, pokoknya cukup lah, kurang lebihnya begitu, Mas. Untuk weton kelahiran Minggu Legi ini, itu juga akan ada masanya di mana dia akan menikmati fase yang memang secara kerezekian itu akan bagus, ya.
Kalau secara detailnya mungkin saya tidak bisa sampaikan di sini ya, tapi kurang lebihnya saja, kurang lebih di usia ya sekitar di 38-an lah kurang lebihnya, itu rezekinya bagus. Rezeki bagus ini setiap orang juga berbeda-beda ukurannya. Yang dimaksud bagus menurut saya seperti apa, menurut Mas Yahya, menurut teman-teman juga begitu. Tapi intinya secara keseluruhan, apa yang menjadi kebutuhan hidup ini akan terpenuhi. Dan tentu bagusnya ini setiap orang bisa berbeda-beda. Ada yang bagusnya itu biasa menurut kita, tapi ada yang bagusnya itu luar biasa sekali menurut orang lain dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara tentang faktor apa, ya tentu ada banyak faktor, Mas. Bisa karena macam-macam lah, pokoknya ada banyak faktor yang membuat rezekinya pokok di usia kurang lebih di 38 ya, 37, 38 itu saya rasa waktu yang tepat ya, istilahnya secara kerezekian lagi bagus-bagusnya. Bagus tidaknya ini dilihat dari apanya sih Mas? Apakah kalau nggak bagus itu kita nggak dapat rezeki atau bagaimana Mas? Tidak seperti itu. Jadi bagus dan tidak ini dari dampak yang dirasakan. Nah, kalau kita bicara rezeki, semua manusia, semua orang ya punya rezeki. Tapi kan rezeki itu macam-macam. Kalau kita misalkan kita tidak kerja misalkan, kalau rezeki kita lagi bagus ya mungkin masih ada suplai dari orang tua misalkan, atau mungkin juga masih ada bantuan dari saudara misalkan. Tapi bagusnya artinya kan terbatas, karena kita tidak berkarya, kita nggak kerja, kita nggak punya usaha. Nah, bagusnya untuk orang yang bekerja mungkin juga terbatas, dapat hasil dari apa yang dia kerjakan saja, misalkan kerja di pabrik gitu Mas, atau di perusahaan, di kantor, artinya kan dia dapat gaji. Yang dimaksudnya bagus, mungkin dia dapat gaji pasti, udah jelas. Bagusnya untuk orang yang punya usaha sendiri, misalkan punya pabrik, tentu bagus setiap orang ini tadi beda-beda gitu loh Mas, maksud saya. Nah ini kalau kita mengukur dari segi pendapatan. Tapi kalau bagus yang sesungguhnya, untuk ukuran yang dikatakan bagus rezekinya, itu di mana apa yang menjadi kebutuhan hidup kita itu terpenuhi. Artinya ada aja rezekinya. Nah itu masuk kategori masih bagus dibandingkan dengan yang udah kerja aja kadang masih punya banyak hutang. Apalagi yang tidak kerja malah susah lagi dan lain sebagainya. Nah, ini bicara tentunya tentang mindset ya, cara berpikir yang mana setiap orang beda-beda. Tapi kalau dari saya, ukuran bagus dan tidak bagus itu adalah dari dampak yang kita rasakan. Manakala yang kita rasakan itu membuat pikiran dan hati kita semakin tenang, artinya terpenuhi, tercukupi, ya itu bagus. Berapapun nilainya, karena setiap orang nilainya bisa beda-beda. Tapi kalau nggak bagus juga demikian. Nggak diukur dari nilainya, tapi dari dampak yang dirasakan begitu loh. Yang dirasakan semakin susah ya, di situ nggak bagus. Nah, nilai nggak bagus ini setiap orang kan juga nggak sama, Mas. Bisa jadi Mas Yahya punya hutang 100.000 itu sudah besar. Tapi mungkin untuk orang lain hutang 1 juta itu masih kecil. Atau mungkin juga hutang sampai ratus juta atau bahkan bermiliar baru dikatakan tidak bagus. Nah ini kan beda-beda. Tapi intinya kan membuat hidup kita semakin susah, semakin sulit dalam segala halnya. Itu namanya tidak bagus, Mas. Nah ini kan untuk weton kelahiran minggu legi ya Mas ya. Nah tadi kan Mas Wahyu sampaikan bahwa di usia kurang lebihnya 30, di bawah 30 ya, itu kan menghadapi fase yang kurang bagus secara kerezekian, pas-pasan. Nah setelah di usia di atas 37-an, nah itu membaik, bisa dibilang bagus katanya. Nah ini kira-kira akan naik terus untuk usia kedepannya atau akan ada fase yang nggak baik lagi Mas? Iya Mas ya. Jadi untuk weton kelahiran minggu legi ini memang harus hati-hati banget. Ya, hati-hati banget. Tepatnya kalau nanti sudah menginjak usia ya kurang lebihnya di usia 43 lah ya. Artinya 43 ke atas ini harus sudah hati-hati. Hati-hati dalam arti harus pinter ngelola setiap kerezekiannya, ngelola keuangannya, harus hemat, ya harus kontrol lah pokoknya dengan keuangannya. Karena
weton Minggu Legi ini bisa dikatakan akan menghadapi fase terberatnya, itu kurang lebih di usia ini. Di usia di atasnya 43, 44 ini harus ekstra hati-hati pokoknya. Karena memang secara hitung-hitungan Jawa itu rezekinya lagi menurun. Lagi menurun yang kalau sampai salah melangkah tentu itu juga bisa berakibat justru keuangannya akan semakin terpuruk, akan berat sekali. Nah, kalau kita bicara faktor, Mas, tentu juga ada banyak faktor. Bisa jadi karena tiba-tiba kita keluar dari pekerjaan, atau mungkin kita yang dipecat misalkan. Bisa juga terjadi untuk kita yang punya usaha, tiba-tiba usaha kita bangkrut misalkan, tidak jalan. Atau ada juga yang justru kita itu karena ditipu, entah ditipu teman, ditipu saudara, atau mungkin juga keuangan kita mungkin dipinjem, niat dan tujuan kita adalah untuk membantu, untuk melakukan hal-hal baik, tapi ternyata pas ketika di fase kita lagi jatuh, lagi turun, ya ibaratnya air laut itu lagi surut, Mas, ya. Kalau kerezekian artinya kan memang lagi kecil artinya, lagi tidak bagus. Nah, itu bisa saja terjadi uang yang dipinjam itu tidak kembali misalkan. Makanya Minggu Legi saya ingatkan untuk hati-hati tepatnya di usia 43 ke atas. Tapi ini tidak untuk dipercaya, Mas. Tidak untuk dipercaya. Apa yang saya sampaikan ini hanya cukup dijadikan sebagai kontrol, sebagai pengingat saja. Karena tidak ada salahnya, tidak ada ruginya kalau kita itu mau berhati-hati. Berhati-hati dalam segala hal, di setiap langkahnya, lebih-lebih berhati-hati di setiap pengelolaan keuangannya. Karena ingat, rezeki itu selalu ada pasang surutnya. Rezeki itu selalu ada naik turunnya. Nggak mungkin akan standar ada terus, nggak mungkin. Kurang terus juga nggak mungkin. Tapi semua itu kembali lagi bagaimana kita mampu menyikapi situasi-situasi atau kondisi yang lagi kita hadapi, Mas.